Bapa di surga, limpah syukur kami kehadirat-Mu untuk karunia-Mu sehingga kami boleh bersama-sama ada dalam Zoom ini. Untuk belajar bersama, untuk menggali bersama mengenai kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini semata-mata karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur boleh bersatu di dalam komunitas rumah doa segala bangsa. Penyertaan-Mu kami mohonkan untuk Bapak Lipius Biniluk dan keluarga, serta staf rumah doa segala bangsa, agar apa yang mereka kerjakan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami serahkan waktu kami dari awal hingga akhir nanti. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, malam di Papua ya. Saya bersyukur boleh bersama-sama Anda semua sore hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, sukacita dan damai sejahtera. Pada saat Eli menugaskan saya untuk berbagi firman Tuhan sore hari ini, tentunya topiknya erat kaitannya dengan tugas kita untuk melaksanakan amanat agungnya. Pada saat Eli menanyakan pada saya apa topiknya, saya merenung dan saya bilang bahwa alangkah baiknya kalau topik ini dibuat yang simpel dan populer aja. Supaya apa? Supaya dengan tujuan bahwa topik ini bisa menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut. Karena saya tahu keterbatasan saya, sehingga apa yang saya sampaikan pemikiran saya. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan lain yang tentunya punya ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang lain, sehingga apa yang Tuhan tugaskan, amanatkan buat kita ini bisa benar-benar mencapai sasaran dengan baik. Karena itu saya pilih topik dalam bentuk tagar, supaya trendy. Saya pilih topik dalam bentuk tagar, amanatmu, tugasku. Amanatmu, tugasku. Amanat dalam kamus bahasa Indonesia berarti penugasan. Berarti tanggung jawab yang diberikan buat kita. Bukan perintah. Perintah sifatnya dari atasan kepada bawahan. Kalau amanat lebih bersifat sebagai teman sekerja, sebagai keluarga. Karena memang kita adalah teman sekerja Allah. Kita buka di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 9. Tolong Eli, dibacakan Eli. 1 Korintus 3 ayat 9. Inilah yang mendasari amanat agung Tuhan Yesus. Kita adalah teman sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9, Eli. Makasih Pak Iwan. 1 Korintus 3 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Amin. Amin. Enggak, jelas dan simpel banget. Bukan bos, dia teman sekerja. Dia membutuhkan kita sebagai teman sekerja. Jadi bukan sekedar perintah, jauh di atas perintah. Amanat adalah memberi kepercayaan, memberi tanggung jawab. Dan kalau kita diberi tanggung jawab, ya kita ya. Kalau kita berani tanggung jawab, ya kita tanggung dan kita harus jawab. Jangan kita nanggung orang lain yang jawab. Itu nggak benar kan? Jadi kalau tanggung jawab, ya kita tanggung dan kita harus jawab. Itulah tanggung jawab. Saya ingat benar, lebih dari 40 tahun yang lalu, saat mertua saya meninggal, pada saat akhir hidupnya. Lebih kejadian sudah 45 tahun yang lalu.
Tapi masih ingat benar nasihat-nasihatnya, amanat-amanat akhirnya sebelum beliau menutup mata. Pesan-pesannya begitu jelas. 45 tahun berselang. Dan kita tetap patuh pada perintah-perintahnya dalam tanda petik. Pada amanatnya. Hingga detik ini. Persaudaraan di antara sesama kita. Semuanya rukun damai sesuai dengan amanat beliau. Itu orang tua. Itu ayah. Bayangkan siapa dia yang memberi amanat kita. Anda tahu siapa dia? Luar biasa. Matius 28 ayat 18, Eli. Satu ayat ini yang membuat lutut kita bertelut dan lidah kita mengaku bahwa dia Tuhan, King of the King. Matius 28 ayat 18, Eli. Ya, baik Pak. Ya, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Amin. Segala kuasa, everything, di surga dan di bumi. Kalau dia bukan raja di atas segala raja, nggak mungkin dia akan ngomong begitu. Nah, dia itulah yang memberi amanat buat kita. Kita ini siapa? Kita ini diberi amanat, diajak kerjasama sebagai rekan sekerjanya. Kita yang diutus ke bumi, bagaimana dia diutus ke dunia untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Luar biasa, bukan penghargaan yang dia berikan buat kita. Ayat itu membuat saya semangat untuk hidup, semangat untuk memberitakan kabar baik. Dan jangan lupa, saya nggak pernah takut untuk memberitakan kabar baik, karena saya tidak memberitakan agama. Saya nggak pernah memberitakan agama. Saya memberitakan dia. Saya memberitakan keselamatan. Saya memberitakan kabar baik. Ada banyak kesaksian dalam hidup saya yang betul-betul membuat saya itu tersenyum, gembira, dan bahagia. Sebagai contoh, kurang lebih 10 tahun yang lalu, dalam penerbangan dari Maumere pulang ke Surabaya, saya harus transit di Bali. Di samping saya, seorang bapak masih muda, jauh lebih muda dari saya, usianya sekitar 45 tahun, dengan pakaian seragam korpri, orang korpri yang ada beringinnya itu. Ternyata dia pegawai Departemen Dalam Negeri yang lagi tugas di Maumere, Flores. Mau pulang ke Jakarta. Sama-sama satu pesawat di samping saya. Pada saat pesawat tinggal landas menuju Bali, transit di Bali, penerbangan kurang lebih 1 jam 1/4. Setelah memperkenalkan diri, saya ingat betul namanya adalah Heru. Dia ambil Al-Qur'annya. Dia buka Al-Qur'annya. Selama penerbangan itu dia baca. Dan tentunya saya melihat, saya melirik, dan saya tidak ngajak, tidak mengganggu dia selama dia baca. Pada saat pesawat hampir mendarat, baru dia letakkan buku Al-Qur'annya, kitab sucinya. Barulah saya ngajak bicara. Kamu asik banget ya bahasa Arabnya, saya bilang begitu. Oh, nggak bisa Pak Iwan, saya cuma baca bahasa Indonesianya. Dia bilang begitu sama saya. Oh ya, saya tahu karena saya punya Al-Quran juga. Jadi saya tahu ada bahasa Indonesia di samping bahasa Arab sebagai terjemahannya. Saya bilang, kemudian pembicaraan berlanjut. Kamu tahu siapa Al-Masih? Yesus itu. Oh, Yesus toh Pak yang Bapak maksud. Siapa Al-Masih itu saya tanya. Yesus toh Pak yang Bapak maksud. Oh ya, Yesus. Tahu Pak, dia nabi. Sambil bicara dengan semangat, dia ambil lagi Qur'annya. Dan pada saat dia mau buka Qur'annya, saya sudah tahu ayat apa yang akan saya bicarakan. Saya bilang, ya ada di An-Nisa 171, Saya bilang begitu sama Heru. Dia namanya Heru.
Ya Pak, kok tahu Bapak? Ya, saya pernah baca. Dia bilang gitu. Belum dia baca, saya sudah hafal kalimatnya. Mungkin Eli bisa koreksi kalimat saya benar atau salah ya, Eli ya. Ayat itu berkata, bahwasanya Al-Masih Isa Putra Maryam adalah utusan Allah yang diciptakannya. Nyanya gede, nya besar, nyanya Allah Bapa. Dengan kalimatnya, nyanya besar lagi. Dan dengan tiupan roh daripadanya ke rahim Siti Maryam. Kalimatnya begitu. Dia baca, oh iya Pak, betul. Oke, nah itulah Her, saya bilang. Itulah yang membedakan Anda dengan saya. Anda bilang dia nabi. Kalau nabi, Heru, saya bilang begitu, itu asalnya sama seperti saya dan kamu. Sama asalnya dari sperma dan sel telur. Diam dia. Tapi dia dari perkataannya, dari kalimatnya. Kalimatnya. Saya bilang begitu. Dan dengan tiupan ruh daripadanya. Kalau kita ini nggak beda dengan nabi. Bedanya, nabi dipilih Allah untuk tugas khusus mensiarkan agama yang kau percayai. Tapi dia itu Allah yang menjadi manusia. Kalimatnya itu berdaulat atas hidup dan mati kita. Seandainya, seandainya dia saat ini berkata, pesawat yang kamu tumpangi bersama Pak Iwan jatuh. Jatuh enggak? Saudara-saudara, dia pucat. Dia diam. Gitu ya Pak ya. Dia bilang begitu sama saya. Ya Her, karena itu kita sembah dia sebagai Tuhan. Bukan Nabi. Nabi innalillahi wa innalillahi roji'un. Betul Eli? Betul, Pak. Itu yang saya katakan. Dan dia terdiam. Dan saya yakin, saya bilang begini juga sama dia. Saya cerita tentang Yesus. Saya menyampaikan kabar ini bukan ngajak kamu jadi Kristen, Her. Saya bilang begitu. Kamu mau menghadap barat, sholatmu ya dia ada kok di barat. Kamu mau ke Mekah, dia ada di Mekah. Gitu ya Pak ya? Iya. Yang penting kamu percaya. Kamu percaya dan kamu mengaku bahwa dia Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10, Eli. Roma 10 ayat 9 dan 10. Tolong dibaca, Eli. Baik, Pak. Roma 10 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Haleluya. Dengan hati orang percaya, dia diselamatkan. Dengan mulut orang mengaku, dia Tuhan. Dia diselamatkan. Dia dibenarkan. Dengan hati orang percaya, dia dibenarkan ya Elia. Dengan Ya. mulut orang mengaku, dia diselamatkan. Kita pesawat terbang mendarat, dan dia berterima kasih pada saya. Terima kasih Pak petunjuknya. Saya bilang, dia nggak lihat agama. Saya bilang begitu. Percaya sama dia. Yang jelas kamu sekarang tahu kepada siapa kamu berdoa. Kalau kamu berdoa, Allah, 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 Allah yang maha besar, Allah yang tidak kita kenal. Tapi dia Allah yang kita kenal karena dia mau datang ke dunia. Mau menjadi seperti kita. Dan yang lebih istimewa lagi, pada saat dia kembali ke surga, dia menyertai kita, menyertai hidup kita sekarang.
sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas kita untuk memberitakan Dia. Kita nggak memberitakan agama. Kita sulit untuk mengajak mereka dari agama mereka menjadi Kristen. Rasanya nggak gampang, sulit banget karena mereka orang yang beragama. Tapi kita bisa mengajak mereka menjadi anak-anak Allah. Nasihat ini saya dapat dari senior saya, dari guru dan sahabat saya, Dr. Julius Ishak Abraham. Beliau mengatakan, Pak Iwan, bukan menjadikan mereka Kristen, tapi ajak mereka menjadi anak-anak. Bapak Ibu, nggak banyak yang mendapatkan hidayah seperti Eli. Eli tahu kalau bisa terima Yesus, nggak banyak. Tapi justru banyak yang masih rindu untuk menerima kebenaran. Dan itulah yang memberitakan kebenaran. Betul Eli? Kan nggak banyak yang bisa terima mujizat seperti Anda. Menerima Yesus tanpa susah payah. Betul Eli? Ya. Tapi justru kita bertugas untuk apa yang Eli dapatkan itu kita beritakan untuk mereka. Ada 200 juta lebih yang masih belum kenal dia. Dan kita beruntung, kita di Indonesia, kita beruntung, kita di ujung bumi. Dan kita beruntung dari timur keselamatan itu berasal dari Papua. Kita beruntung diawali dari rumah tua Papua. Dan untuk menuju ke cita-cita itu dibutuhkan beberapa syarat. Syarat pertama tentunya adalah kesungguhan hati kita, niat kita, dan keberanian kita. Karena itu saya katakan bahwa kita harus berani. Karena kita nggak memberitakan agama. Nggak ada gunanya kita memberitakan agama. Kita memberitakan dia. Kita kerinduan dia sendiri nanti yang akan minta dibaptis dan sebagainya. Tapi yang jelas kita memberitakan tentang keselamatan, tentang kabar baik. Dan untuk itu tentunya kita butuh yang pertama adalah persatuan dan kesatuan hati. Saya bersyukur bahwa kesatuan dan kesatuan hati itu sudah ditunjukkan pada saat peresmian Rumah Doa Segala Bangsa 3 Juli tahun 2022 yang lalu, di mana 7 aras gereja nasional bisa bertemu dan bersatu di Papua, di Sentani, di Rumah Doa Segala Bangsa, untuk komitmen menjadikan Papua sebagai gerbang timur, pintu gerbang timur lawatan Allah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Langka dan mungkin belum pernah terjadi 7 aras gereja nasional bisa bersatu. Rasanya pertemuan di Jakarta aja jarang yang bisa lengkap bersatu begitu. Tapi justru di Papua, di tempat yang jauh di sana, tempat yang sangat diberkati itu, disitulah pertemuan yang dikoordinir oleh Pak Lupius menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kesatuan dan persatuan itu penting karena kita dibedakan dengan banyak dominasi, denominasi dan begitu banyak doktrin. Namun kita harus tetap berprinsip bahwa doktrin tidak pernah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kematian dari salib. Yang kedua yang dibutuhkan selain persatuan dan kesatuan yaitu tentunya pendidikan. Pendidikan dalam hal ini adalah pendidikan untuk mendidik mereka, mendidik anak-anak muda Papua khususnya karena kita berbicara di Papua, untuk menjadi pemimpin masa depan. Saya rindu dari Papua ada lahir lagi Frans Kasiepo baru, kemudian Martin Widio, pahlawan nasional dari Papua baru untuk memimpin Indonesia.
Karena bukan hanya kita nggak bisa kalau kita hanya dengan doa, kita harus juga berupaya bekerja keras untuk menyelesaikan cita-cita kita. Dan pekerjaan itu adalah dalam bidang pendidikan. Saya bersyukur saya bisa sharing dengan Pastor Libius pada saat beliau datang ke Perth. Kita sharing bagaimana pentingnya mendidik pemuda-pemuda Papua, pemuda dan pemudi Papua untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkarakter Kristus, menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia masa depan. Kiranya Tuhan memberkati Papua dan kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima Mari kita kasih. berdoa. Bapak di Silakan. surga, terima kasih untuk sharing singkat ini. Boleh bersama-sama untuk menyatukan hati kami, agar kami berani melangkah, memberitakan keselamatan yang darimu. Kami nggak ragu-ragu lagi bersama-sama melangkah. Dan Kau telah mengawali keselamatan yang berasal dari timur untuk Indonesia dan dunia. Mohon penyertaan-Mu bagi kami semua, untuk Opang dan seluruh hamba-hambanya, Papua khususnya, kami berdoa agar penyertaan-Mu sempurna. Amin. Terima kasih Eli. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Iwan, sharingnya sangat powerful. Kita sangat diberkati. Sederhana, ringan, namun sangat dalam. Karena memang itulah yang sekarang ini yang harus menjadi fokus kita, prioritas kita. Puji Tuhan. Kita akan buka nanti ruang diskusi ya. Seperti tadi Pak Irwan katakan, tema ini sangat menarik untuk didiskusikan. Itu benar sekali. Namun sebelumnya kita angkat dulu satu pujian ya. Rosi ada di sana, bisa mengangkat satu pujian dulu. Setelah itu kita buka ruang untuk kita saling berbagi dan berdiskusi. Silakan Rosi, Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan malam hari ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih Rosi. Semua kita sangat diberkati. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami berikan kesempatan, kami buka ruang untuk kita saling berbagi dan berdiskusi. Silakan. Yang punya pengalaman-pengalaman mungkin ya, seperti tadi Bapak sudah menyaksikan pengalaman berjumpa dengan Erik di pesawat. Mungkin ada yang lain, silakan. Atau berbagi berkat dari firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama, boleh silakan. Ya, jika belum ada yang lain sambil mempersiapkan ya, Bapak Ibu, saya sangat diberkati selalu ketika tadi Bapak juga sudah singgung sebenarnya dalam kesaksiannya tentang bagaimana firman itu sendiri, kalimatullah itu sendiri. Bahkan sering sekali sebenarnya ya, ada hal-hal ya mungkin poin-poin yang lain juga banyak ya. Tetapi untuk saya sendiri pengalaman ketika Roh Kudus memberikan pencerahan kepada saya. Mungkin beberapa teman di sini udah berapa kali dengar ya. Tapi saya rindu lagi membagikan karena firman ya. Firman itu untuk tahun ini merupakan tema daripada bangsa Yahudi juga. Umat pilihan Tuhan ya, mana dalam satu dekade ini mereka sebut sebagai tahun firman, Pei ya. Dan firman ini juga menjadi tema yang diberikan Tuhan kepada Bapak Pendeta Lipius, yaitu alami terobosan kuasa Allah melalui firman, doa dan puasa. Ya, jadi firman ini benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk saya sendiri, kata firman ini sangat strong. Ya, saya dulu membaca kitab suci kami. Ya, tetapi itu membaca kayak baca koran, Bapak Ibu ya. Apalagi banyak kami tidak mengerti artinya sebenarnya ya. Kalau misalnya orang dewasa atau enggak semua orang punya Al-Quran dengan tafsiran yang seperti Bapak Iwan tadi sudah bahas ya. Banyak orang cuma punya Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Zaman saya dulu ya. Sehingga bagi kami kitab suci itu sesuatu yang kami tidak mengerti tapi ada. Apalagi enggak semua orang juga bisa membaca dengan baik. Banyak sekali dalam membaca Al-Quran itu kami membacanya salah-salah. Ya, karena untuk membaca dengan baik itu perlu semacam sekolah ataupun ikut pengajian yang intensif. Kalau salah baca, salah arti itu banyak sekali. Jadi sebenarnya kami ketika kami membaca kitab suci kami itu udah bacanya belum tentu benar. Salah-salah belum lagi pengucapan. Pengucapannya pun seperti kalau kita belajar bahasa Ibrani ya, kalau sedikit lain pengucapannya itu lain artinya, atau bahasa Chinese ya, sedikit nadanya aja naik turunnya kurang tepat, itu artinya pun sudah berbeda. Nah, demikian juga kami sebenarnya buta sekali, banyak sekali hal yang kami tidak mengerti, bermodalkan ingatan apa yang diajarkan oleh guru kami. Tulis apa yang dia sebut ya kan, atau pelajaran sejarah agama Islam, belajar dari pelajaran yang sangat terbatas ya. Berapalah jumlah jam pelajaran dalam satu minggu di sekolah kita ya, di jadwal pelajaran itu sangat terbatas. Nah, kami itu hanya bermodalkan kepada pokoknya percaya. Pokoknya ini yang benar. Pokoknya semua pokoknya kata orang Jawa ya. Jadi banyak sekali akhirnya tanda kutip pemaksaan-pemaksaan atau bahkan disertai dengan ancaman-ancaman ya, kalau nggak percaya dosa loh. Nah, udah, kalau daripada dosa ya udahlah percaya aja lah gitu ya. Toh juga nenek moyang leluhur semuanya agamanya udah ini gitu ya. Toh juga kita nggak ada kesempatan untuk mempelajari yang lain karena mau coba belajar yang lain juga udah dosa besar sekali. Ya udah tinggallah di dalam hal lingkaran ini saja, tanpa pemahaman, tanpa pengertian, ya. Dan saya begitu sangat diberkati dan takjub ketika membaca Alkitab ini, itu benar-benar hidup. Firman ini hidup, ya. Jadi mengalami bagaimana ada pengertian-pengertian yang mengalir ketika membaca Firman Tuhan. Ya, jadi sungguh sesuatu banget tentang firman Tuhan ini. Apalagi untuk kami di dalam bahasa dalam Al-Qur'an ya, ada istilah kun fayakun.
firman itu jadi maka jadilah. Amin. Ketika dia berkata jadi, maka jadilah, gitu ya. Kun fayakun. Nah, jadi dalam keterbatasan itu semuanya, akhirnya Roh Kudus jualah ya, kalau untuk pengalaman saya, yang kemudian mengingatkan poin-poin penting dalam Al-Quran yang justru ketika diingatkan itu menjadi sesuatu buat saya. Dulu itu kayak gitu aja biasa ya. Di antaranya Isa itu adalah kalimatullah. Dia adalah rohullah. Ya, dia adalah hakim yang adil. Hanya Tuhan yang adil. Tidak ada manusia yang adil. Lalu nalar kita kan berpikir, lah kalau gitu siapa Isa ini? Kenapa dia manusia bisa adil? Karena hanya Tuhan yang adil. Tidak ada manusia adil. Berarti manusia apa dia ini? Bahasa Alkitab mungkin bahasa Allah, manusia Allah. Jadi untuk kami tinggal bagian kalimat terakhir itu yang kami tidak sambungkan. Dan satu lagi, hanya manusia, hanya Tuhan yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Ya, itu dia. Apa Jadi yang dalam diucapkan itu Roma 3 ayat 23. ya, amin. Dalam Alkitab ada ya. Nah, di dalam pemahaman Muslim seperti yang tadi saya sebut ya. Nah, lalu kemudian dikatakan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa, hanya Tuhan yang tidak berdosa. Dan Isa adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Nah, kalau disambungkan siapa ini Isa ini? Nah, kalimat terakhir itu tidak kami sambungkan, ya. Dan banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi benar kata Pak Irwan tadi, nanti jawaban-jawaban seperti itu saya temukan di dalam Alkitab. Jadi pertanyaan di sana banyak sekali yang tak terjawab. Nanti saya ketika baca Alkitab, di situ pertanyaan-pertanyaan besar itu dijawab. Ya, di antaranya tentang firman ya. Itu kan Yohanes 1 ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Itu dikatakan Isa itu adalah firman ya, kalimat Tuhu ya, kalimat Allah itu dia artinya. Jadi banyak yang disambung-sambungkan, yang kurang nyambung di sana. Pertanyaan kayak janggal-janggal, kayak saling apa ya, yang ayat ini bilang A, nanti ayat sana bilang B, tapi nanti di Alkitab kejawab, ketemu nyambungnya gitu ya. Ya, itu pengalaman saya pribadi. Jadi benar-benar Alkitab itu untuk saya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan tadi dikatakan dalam Alkitab bahwa Isa itu adalah kalimatullah. Amin. Firman itu menjadi manusia. Isa itu kalimatullah. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika kalau membahas tentang firman-firman ini, itu saya sangat luar biasa. Apalagi kami pendoa Pak Iwan, seringkali kami berdoa dengan firman. Amin. Kami gunakan firman untuk kami berdoa, dan kami mengalami terobosan-terobosan karena apa yang kita perkatakan itu kan firman. Jadi sejatinya firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia sebelum dia semuanya terjadi. Ya dan amin. Hidup firman itu. Amin. Hidup. Jadi karena itu mengalami betapa exciting berdoa, karena tiap kali berdoa dijawab. Amin. Doa kita tuh ada buah-buahnya. Karena kita tidak sembarang untuk berkata-kata. Tetapi yang kita lepaskan itu adalah firman dalam doa kita ini. Jadi melihat bagaimana banyak terobosan terjadi lewat firman dan doa dan iman, tentu saja iman ya. Jadi kami kenapa kalau misalnya ditanya, kalau Pak Iwan, wah Eli kamu kenapa bisa ke Papua dan sebagainya, itu Pak. Doa, iman, dan firman. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi untuk saya tuh firman tuh bilang dia akan kembali dari timur, saya imani. Saya aminkan dan saya imani ya. Dan banyak lagi yang lain tentang hal tentang nubuatan-nubuatan dari timur sampai kepada akhirnya kalau Tuhan sendiri mulai dari timur, kenapa saya harus mulai dari yang lain? Amin Eli, betul Eli. Jadi memang saya ini betul Eli. Selain apa yang saya rindu, kita ini ada, termasuk Hofan itu ada untuk memberitakan dia. Kita ini hidup untuk dia, memberitakan dia. Dan memberitakan dia itu bukan memberitakan agama. Ini yang harus kita
pegang teguh dulu. Kita harus punya strategi. Kita di Indonesia dengan 270 juta, 280 sekarang, yang kurang lebih 200 juta itu jelas-jelas belum mengenal Kristus ataupun kenal sekedar tahu, belum percaya. Agama Islam itu masuk di abad-abad pertengahan, sudah jauh lebih dulu. Mereka itu masuk dengan alkurtas apa ya, dengan bersama-sama dengan budaya Jawa waktu itu. Ya toh. Jadi Sunan Wali Songo. Ya, Wali Songo itu masuk, yang konon katanya dari Cina itu masuk itu dengan menyesuaikan diri dengan budaya. Kita masuk dengan penjajahan, kita masuknya dengan numpang dengan Belanda penjajah. Jelas beda, sulit diterima. Nah, karena itu kita harus masuk dari yang sama dengan mereka. Jangan yang beda dengan mereka. Kita sampaikan sesuatu itu dengan santai. Kita cari persamaannya. Sama-sama firman Allah. Kalau mereka beda, bahwa mereka mengatakan Isa itu beda, ya silahkan mereka beda. Mereka mengatakan beda, tapi sesuatu yang nggak make sense gitu. Contohnya. Bahkan ada pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa Yesus bukan Isa. Isa nggak lahir di bawah pohon kurma. Isa lahirnya di Bethlehem. Isa bukan Maryam anaknya Harun atau siapa. Bukan. Itu mereka yang menyangkal, bukan kita yang menyangkal. Sesuatu yang sudah fakta sejarah 600 tahun sebelumnya. Karena Yesus lahir 1 Masehi dan Islam ada 600 tahun setelah Masehi. Kalau mereka mengatakan sesuatu yang terjadi 600 tahun sebelumnya, itu yang hoax siapa? Yang hoax siapa? Yang hoax ya bukan kita kan? Jadi whatever, nggak masalah. Kita menyampaikannya dengan santai yang jelas. Kita katakan bahwa Al-Masih itu yang diurapi. Dalam bahasa Arab artinya diurapi. Juru selamat. Juru selamat ya satu, cuma satu. Nggak ada juru selamat dua. Kalau Anda nggak percaya juru selamat, ya Anda bisa kok dapat juru-juru yang lain. Misalnya juru kunci. Mungkin juga juru kunci kuburan. Bisa juga juru tulis, juru masak, juru bayar, juru tagih. Banyak kok. Tapi juru selamat bagian kita. Saya selalu begitu dengan teman-teman saya yang Islam yang saya bisa ajak diskusi. Mereka ketawa loh. Mereka nggak marah loh. Tergantung kita nyampaikannya bagaimana. Selama mereka mau berdiskusi dengan kita. Saya rasa itu penginjilan yang caranya lebih santuy ya istilahnya sekarang. Kalau istilah anak muda sekarang santuy. Santun dan enjoy. Harus begitu caranya. Bukan lagi ngajak jadi Kristen. Bukan lagi ngajak harus ke gereja dan sebagainya. Bukan harus dibaptis dan sebagainya. Baptis itu akan timbul kerinduan sendiri. Saya yakin itu. Itu Eli tambahan dari saya. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan diskusi bagaimana kita bisa mengimplementasikan amanat agung itu dengan efektif. Pemikiran saya belum tentu benar, nggak sempurna, Eli. Jadi mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagaimana cara penginjilan yang efektif, bagaimana cara penginjilan yang jelas, kita harus tinggalkan doktrin. Kita harus tinggalkan perbedaan. Kita harus tinggalkan perbedaan. Karena apa? Perbedaan itu yang mengkotak-kotak kita. Jelas kita berbeda itu jelas. Saya mengakui perbedaan itu indah. Interdenominasi, antar denominasi aja beda. Saya menghargai doktrin masing-masing denominasi. Tapi ingat, doktrin tidak menyelamatkan kita. Saya sangat menghargai doktrin. Tapi pada saat kita memberitakan dia, lepaskan doktrin. Betul, setuju Pak. Jadi seringkali kalau untuk saya pengalamannya untuk memberitakan firman Tuhan itu untuk hal-hal yang logik.
ya, Yes. dari hal-hal yang logik. Yang logik, Misalnya, yang santai, yang yang santai. santai, yang Misalnya santai. tadi Bapak kasih contoh sudah ya, kalau tiba-tiba pesawat ini Tuhan bilang jatuh, jatuh tidak? Atau kalau hari ini mati, Ya, masuk kemana nih? Surga apa neraka? ya. Kebanyakan Muslim menjawab neraka. Ya. Tapi Terus lalu, saya juga nggak terlalu setuju, Eli. Saya nggak terlalu setuju kalau orang terus misalnya, wah, orang jadi dari Islam jadi Kristen, wah, orang itu bertobat malilu. Nggak begitulah. Ataupun kalau orang jadi dari Islam jadi Kristen atau disebut murtad, orang itu kalau Kristen jadi Islam disebut murtad, no no no, nggak begitulah, nggak begitu. Saya nggak menghakimi begitu. Saya melihat bahwa itu karunia loh. Kamu mau amin. terima karunia. Eli, saya sukacita banget. Saya bergaul dengan komunitas di Malang, Muslim believer. Mereka percaya, tapi mereka nggak dibaptis. Muslim believer. Ada satu yang namanya Somad. Dia di penjara loh 3 tahun di Sumeneb, orang Madura. Ada hidup teman saya. Pernah satu saat dua tahun lalu saya ajak, kita ada kebaktian. Saya ada kebaktian KR gitu ya, dengan pembicaranya Pastor Ivan dari Melbourne waktu itu. Pastor Ivan itu juga mantan Muslim, tinggalnya di Melbourne. Satu saat kalau Anda kan visanya masih ada ya, Australia, bisa masuk lagi Australia, datanglah ke Melbourne. Luar biasa Pastor Ivan. Pada saat kita menyembah dengan puji-pujian, si Somad ini di samping saya ini, dia bersujud, Eli, dengan gaya sholat dia. Saya terharu. Dan saya bilang, I appreciate you. Saya menghargai kamu. Itu pengalaman saya, pengalaman-pengalaman yang indah bergaul dengan Muslim believer. Orang-orang Muslim yang percaya Yesus Tuhan. Amin. Mungkin ada yang lain, silakan Eli. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Irwan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman silakan mari ikut nimbrung. Silakan menyampaikan apa yang Bapak Ibu ingin rindu bagikan sebagai satu berkat bagi kita semuanya, pasti. Ya, silakan ada Ibu Yosefa, silakan Bu. Nanti Bu Dewi boleh, silakan. Baik, terima kasih Beli Ya, untuk silakan Bu. ya. Terima kasih juga untuk Pendeta Iwan yang telah membagikan firman ya, amanatmu dan tugasku luar biasa Pak untuk firman di malam hari ini. Yang menjadi firman Tuhan yang tadi Bapak bagi di 1 Korintus 3 di ayat yang ke-9 ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, firman ini nih ya dan amin. Karena saya sendiri juga alami di mana ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa, kalau dengan sungguh-sungguh sesuai amanat agung Tuhan, itu dengan sendirinya bahwa kita merasa bahwa Tuhan itu kawan kita, Tuhan itu penolong kita, dan Amin. Tuhan itu sekerja kita. Dan apa Amin. yang kita berdoa, kita minta ya untuk contohnya doa kita untuk pekerjaan kita. Tuhan jaga kita dalam pekerjaan kita karena pekerjaan saya begitu berat. Tuhan tolong saya. Berarti saya melibatkan Tuhan dalam pekerjaan saya untuk Tuhan menolong saya. Sesulit apapun pekerjaan itu saya percaya Tuhan akan menolong dan itu saya alami sendiri. Jadi ketiga saya diangkat jadi pegawai negeri, saya dikasih tugas mendapat jabatan itu sebagai kepala seksi urusan mutasi pegawai, pengangkatan pegawai dan pensiun pegawai. Ada 3 pekerjaan yang saya harus lakukan.
Dan ketika saya menerima jabatan itu secara manusia, saya rasa bahwa "Aduh, Tuhan, saya tidak bisa kalau secara manusia. Tetapi Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan dalam pekerjaan saya. Dan puji Tuhan dari 2006 saya bisa lalu itu sampai 2023 Januari kemarin saya diturunkan dari jabatan itu. Dan di dalam pekerjaan-pekerjaan saya, yang saya hadapi bukan orang Kristen saja, tetapi ada pegawai yang Muslim juga, ada pegawai yang Hindu, ada yang Buddha. Di dalam pekerjaan saya selalu katakan mereka begini. Saya selalu bekerja untuk mengurus mereka dan mereka bisa naik pangkat, mereka bisa pensiun, bahkan mereka bisa mutasi. Mereka biasa bilang ini, ibu bisa tangani 3 pekerjaan, tapi ibu sendiri bisa. Tetapi saya bilang mereka, bukan saya. Ya, tapi saya punya Tuhan yang selalu menolong saya. Karena saya selalu berdoa, saya bilang mereka. Jadi waktu saya mau kerja, staf-staf saya juga saya kumpul, saya bilang mereka, pekerjaan ini berat bagi kita. Kita harus berdoa, andalkan Tuhan dalam pekerjaan, maka semua itu Tuhan akan tolong kami. Jadi ketika mereka yang PNS, yang Muslim ini, kalau mereka bisa naik pangkat, mereka bisa mutasi, karena mungkin mereka percaya bahwa saya nih seorang Kristen, mereka bilang saya begini, puji Tuhan, Tuhan baik ya untuk ibu. Itu mereka selalu bilang. Dan di situ saya punya hati bilang gini, wah, dong bisa bilang puji Tuhan. Padahal kan mereka biasa bilang Allah, macam begitu. Jadi di saat itu saya merasa bahwa oh, apa yang saya beritakan, apa yang saya sampaikan firman melalui pekerjaan saya, mereka juga bisa menerima bahwa betul Amin. ada Tuhan Amin. Betul. Yesus. Iya, Sangat setuju, luar biasa. Itu iya, lebih powerful daripada omongan. Apa iya, yang ibu kerjakan itu lebih powerful. iya. Itu yang Ya, saya betul. alami. Ya, saya alami sampai Januari kemarin saya dipindahkan ke dinas baru dan saya percaya Tuhan sedang ngasihkan saya dan saat ini saya lebih fokus pada jaringan doa dan kegiatan-kegiatan pelayanan. Ya, terima Amin. kasih. Mungkin itu yang saya bisa bagi untuk kita semua. Saya kembalikan ke Beli. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Yosefa ya. Jadi berkat, jadi kesaksian di tempat di mana bekerja sekaligus untuk menceritakan kabar kebaik ya, untuk kemuliaannya. Puji Tuhan, semangat Ibu Yosefa ya. Luar Ya. biasa. Baik, ada yang lain? Mari silahkan. Ya, mungkin satu lagi saya ingin bersaksi sebagai bahan untuk kita terus memberitakan kabar baik ya. Amanatnya tugasku ini soalnya. Ya, Bapak Ibu, dalam satu diskusi ringan dengan satu orang teman saya waktu kami sama-sama SMA dulu, kami juga sama-sama dalam kuliah kami. Namun saat itu baik mereka, dia atau saya masih beda agama. Dan sekarang pun masih ya. Ini ada teman saya Marganda Uli, teman saya SMA juga, kuliah juga. Nah, ini ada teman kami namanya Emma. Ini cerita saya dengan Emma, ganda. Jadi waktu kami bertemu setelah saya percaya, Emma ini dia telepon saya. Eli luar biasa ya kamu jadi Kristen ya gitu. Tapi Emma orang yang sangat positif. Dia itu lebih terbuka lagi dari teman-teman yang lain. Nah, terus dia minta saya bersaksi bagaimana saya bisa menjadi seorang percaya. Saya saksikan semuanya dan Emma bilang begini, Eli, aku percaya sama pengalamanmu. Aku tahu itu benar. Oh, kok bisa gitu Emma? Emma lihat dari mana? Dia bilang, dari sorot matamu, dari nada bicaramu, saya tahu itu sesuatu yang benar terjadi atas hidupmu. Amin. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau dari Amin. manusia tidak mungkin kamu akan alami ini. Amin. Oke, Ma, saya bilang ke Emma, Ma, titik persimpangan daripada agama Islam dan Kristen ini, mana yang betul-betul dari Tuhan itu menurut saya salah satunya adalah mengenai siapa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim atau Abraham. Karena menurut Islam itu adalah Nabi Ismail. Dan menurut Kristen itu adalah Nabi Ishak. Nah, dua jurusan kemudian terjadi, yang satu Ishak ini kepada Israel, yang Ismail ini kepada Kedar Nebayot ya. Iya betul katanya. Sekarang gini aja deh Ma,
kau sekarang seorang ibu, saya juga sekarang seorang ibu, ya. Kita sama-sama punya keluarga, kita sama-sama punya anak, ya, yang kita lahirkan dari keturunan kita. Lalu ketika misalnya Tuhan tanya kepadamu, Emma, untuk menunjukkan tanda kasihmu, cintamu, sayangmu kepada Tuhan, ketika Tuhan sedang menguji kamu, kira-kira Emma, mari korbankan anakmu satu untuk aku sebagai tanda bukti sayangmu kepadaku. Kira-kira anak yang akan diminta Tuhan itu anak kandung atau anak tiri? Anak kandung dari istri masa mudamu atau anak dari selirmu? Emma jawab, tentu anak kandung dong. Nah, kalau kita ikuti cerita Islam, maka Ismail itu anak selir. Ishak itu anak dari istri asli. Amin. Kira-kira yang mana nih yang diminta Tuhan, Ma? Emma jawab, Ishak dong. Kau udah jawab, kata saya. Jadi itu juga menurut saya cara penginjilan yang dari logika, ya, dari logika. Smart question. Ya, dan Emma bilang begini, aku semakin yakin dengan imanmu itu, Eli. Ya, ini Ganda boleh dengar nih, Ganda. Dulu Emma bilang begitu. Nah, terus satu step lagi. Satu step lagi, Emma. ya, lalu Emma sekarang kemudian setelah itu Pak, Emma minta lagi ketemu, minta lagi, banyak pertanyaan dia saya jelaskan, tapi sampai kepada satu titik akhirnya ibu rohaninya Emma ini, ustazahnya dia terbuka juga kepada ustazahnya. Diskusi kami selalu disampaikan kepada ustazahnya. Ustazahnya juga udah goyang. Jadi tapi akhirnya mereka sepakat bilang sama Eli, kita menghargai dan menghormati dan mempercayai apa yang dia bilang. Tapi sampaikan kepada Eli, kita sudah tidak bisa teruskan diskusi ini, mengingat bahwa mereka adalah seorang ibu, mereka punya anak dan keluarga. Kalau mereka ikut keputusan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka hancurlah rumah tangga mereka. Dan mereka nggak sanggup dengan itu. Ya, saya bilang, ya itu pilihanmu, kata saya. Ya, itu pilihanmu, dan saya hargai pilihanmu, tapi itulah kebenaran. Ya, kami berpisah dengan cara itu, Pak. Jadi sebenarnya Ganda nanti kalau ketemu Emma nanti coba usi-usi lagi sedikit, siapa tahu menjelang usia tinggal sedikit begini Emma sudah berani. Karena Emma juga takut masuk neraka. Dia akan berani, ya. Kalau Anda pakai ayat Roma 10 ayat 9 10, dia akan berani, ya. Amin. Dia akan berani mengambil keputusan. Ayat Roma 10 ayat 9 dan 10 itu betul-betul powerful dan itu betul-betul jadi satu solusi. Betul kita. Pak, saya juga. Kita jadikan mereka anak-anak Allah. Emma itu sudah anak-anak Allah, ya. Orang-orang seperti Emma itu sudah anak-anak Allah, sudah bersama-sama kita. Seperti yang saya katakan tadi, Muslim believer banyak, ya. Di Malang, di mana-mana di Indonesia banyak, ya. Muslim believer itu sudah anak-anak Allah, ya. Dan mereka sudah layak diselamatkan. Mereka sudah selamat. Hati percaya, dia dibenarkan. Mulut mengaku, mereka diselamatkan, ya. Wow, powerful. Powerful, ya. Kita harus jadi Kristen. Ini diskusi saya panjang dengan Pastor Julius Ishak Abraham. Diskusi saya panjang. Saya jujur, ya, ini jadi saya memori saya diingatkan terus. Beberapa puluh tahun yang lalu, Edilio datang ke Malang. Edilio, ya, pernah dengar nama pendeta Edilio? Ya, Abelas, ya. Pria Sejati. Itu kejadian 20 tahun yang lalu, kira-kira 25 tahun yang lalu. Ya. Saat saya mulai menggali terus kebenaran, saya resah mengenai amanat agung, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya resah, Tuhan, apa mereka itu harus baptis?
Apa harus kalau jadi pengikutmu harus baptis Tuhan? Nah, kejadian itu pada saat makan siang bersama Edi Leo, bersama hamba-hamba Tuhan yang lain, satu di Malang ya kejadiannya. Saya tanya, dia Edi Leo kesaksian bahwa ada jemaatnya, pengusaha besar, konveksi, yang cinta Tuhan, dan dia sering menginjili karyawan-karyawannya. Nah, salah satu karyawannya menerima Yesus, seorang ibu-ibu, dan minta izin pulang ke kampung untuk memberitakan Yesus. Jilbaban, orangnya jilbaban, Eli. Karyawan tadi pulang dengan diberi bekal, mesin jahit, supaya dia tetap bisa bekerja di desanya. Kesaksian itu, setelah kesaksian itu, saya bertanya, Pastor Edi, apakah ibu itu dibaptis? Pastor Edi belum jawab. Tapi salah satu teman, saya tahu anak muda-muda, pendeta-pendeta masih muda-muda, langsung berdiri. Langsung berdiri. Ya harus Pak Iwan, harus dibaptis. Terima Yesus, harus dibaptis. Saya no comment. Saya diam. Saya no comment. Jawaban Edilio lebih bijaksana. Edilio mengatakan, Pak Iwan, akan timbul keraguan kalau dia sudah terima, kerinduan, akan timbul kerinduan kalau dia sudah terima Yesus untuk dibaptis. Tapi masalah apakah ibu itu dibaptis atau tidak, saya nggak tahu, dia bilang. Tapi saya yakin akan timbul kerinduan untuk dibaptis. Jawaban yang bijaksana. Jadi saya melihat ini satu ganjalan di antara kita sendiri, di antara hamba-hamba Tuhan sendiri. Padahal baptis itu tradisi Yahudi. Saya ingin satu kesaksian lagi sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini. Kesaksian yang luar biasa. Tahun 2003, saya perjalanan siaran 20 tahun yang lalu bersama istri dan rombongan Pastor Julius Ishak Abraham. Sampai di Sungai Yordan, di tepi Sungai Yordan dengan kendaraan bis bersama kurang lebih 40 orang jemaat beliau. Beliau bilang dari depan, Pak Iwan sama Ibu jangan turun dulu, saya mau bicara. Oh iya Pastor, saya bilang gitu. Ya Pak Julius, saya duduk di belakang sama istri. Kemudian Pak Julius datang menemui saya. Dia tahu saya Katolik, istri saya Katolik. Kita berdua pasangan Katolik yang merupakan sahabat dia. Kita kenalnya di Perth pada saat dia kunjungan di Perth. Beliau ngajak bicara begini, Pak Iwan, kita di tepi Sungai Yordan. Sekarang sampai di Sungai Yordan tempat Yesus dibaptis. Apakah Pak Iwan nggak ingin untuk dibaptis seperti Yesus dibaptis? Pertanyaan yang indah. You tahu jawaban saya, Eli? Pak Julius, terima kasih penawarannya. Saya merasa tidak perlu lagi dibaptis di Sungai Yordan. Karena saya sejak bertemu Bapak tahun lalu di Perth, saya mendengar khotbah-khotbah Bapak yang judulnya The Spirit of Excellence. Saya sampai hafal khotbahnya karena begitu mendalam di hati saya. Sejak saya mendengar khotbah Bapak, saya merasa saya sudah mendapat baptisan yang jauh lebih berharga, yaitu baptisan Roh Kudus. Jadi saya tidak perlu lagi dibaptis air. Namun saya mau masuk di Sungai Yordan, tolong pastor tumpang tangan dan doakan buat saya. Jadilah saya masuk ke Sungai Yordan, beliau tumpang tangan, sambil ketawa, oh, oke. Dan doa buat saya. Seakan-akan langit terbelah dan Roh Kudus turun, Eli, saat itu. Saya bahagia banget. Sampai sekarang, walaupun saya menolak untuk dibaptis oleh beliau, sampai sekarang hubungan saya sama beliau begitu erat. Sampai saya panggil beliau jenderal.
Bulan Mei yang lalu, pada saat akhir Mei yang lalu, pada saat beliau ulang tahun pernikahan yang ke-60, saya khusus datang dari Australia bersama ibu untuk menghadiri bersama istri saya untuk menghadiri pesta ulang tahun ke-60 tahun Pastor Julius Isa. Saya panggil beliau jenderal, jenderalnya Kristus di Indonesia. Walaupun saya bukan jemaat beliau. Amin. Indah sekali. Terima kasih, Eli. Ya, luar biasa. Ya, sharing-sharing yang dahsyat. Powerful, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau berbagi? Silakan. Ibu Dewi ada? Oke, baik Bu Eli. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Eli. Firman-Nya, ya amanat agung Tuhan. Memang kita orang percaya harus rekan sekerja Allah ya, melakukan itu. Kalau kita mendengar, saya setiap hari itu mendengar kesaksian para petobat-petobat baru gitu ya. Luar biasa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami pelayanan malaikat gitu ya. Tapi seandainya anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan melakukan amanat agung ini dengan kerinduan, dengan spirit yang sama, dengan perjumpaan Tuhan melalui pelayanan malaikat, saya rasa 8 miliar manusia di dunia ini gampang dimenangkan ya. Tapi kita tetap percaya bahwa spirit yang sama itu akan segera terjadi gitu ya. Biarlah amanat agung ini dikerjakan bagi semua orang percaya gitu. Nah, itu aja tanggapan saya. Nah, saya mau kesaksian, saya teringat tadi Bu Eli, nenek saya kan Muslim ya. Nenek saya Muslim, mama saya juga Muslim, tapi puji Tuhan setelah menikah sama papa terima percaya Yesus. Nah, saya waktu itu masih SMA waktu itu, nenek udah tua karena mama anak perempuan satu-satunya, jadi masa tua nenek tuh di rumah kita gitu, kita yang urus, kita yang apa. Tapi saya percaya waktu itu saya masih sekolah dan guru sekolah minggu, dan saya belum terlalu paham sebenarnya bagaimana memenangkan jiwa gitu. Tapi saya percaya bahwa kalau orang percaya Yesus pasti diselamatkan, kalau nggak percaya Yesus pasti binasa. Itu yang saya tahu. Tapi bagaimana cara penginjilan saya belum tahu pada waktu itu. Tapi waktu nenek di rumah terus saya doain, terus saya bilang gini, Nek, percaya Yesus nggak? Dia tuh karena nggak mengerti gitu, karena udah tua juga, nggak antara jawab dan enggak gitu. Tapi saya terus aja saya doakan gitu ya. Terus sampai belum ngerti saya bagaimana nerima Tuhan Yesus, mengaku dengan mulut belum ngerti gitu. Ya saya ngerti bahwa saya mendoakan dia gitu. Nah, saya percaya Tuhan bahwa nenek saya ini udah diselamatkan, dan singkat cerita meninggalnya pun di rumah gitu. Nah, setelah meninggal bibi-bibi dan om-om semua minta ke rumah karena nanti dikuburkan secara Islam gitu ya. Kita bilang sama papa mama nggak apa-apa, yang penting jiwanya udah diselamatkan, dimanapun dia dikuburkan nggak masalah gitu. Jadi akhirnya saya percaya dengan iman bahwa satu orang percaya di satu keluarga maka isi rumah akan diselamatkan. Sehingga saya percaya dengan yakin bahwa nenek saya sudah diselamatkan walaupun tidak dibaptis atau belum dibaptis atau dia dikubur secara di kuburan Islam, tapi saya percaya jiwanya sudah diselamatkan. Itu saja saya bisa saksikan Bu Eli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak mau tambahkan, Pak Iwan? Ya, pada intinya penginjilan itu santai ya, santuy. Santuy istilahnya Kaisang, santuy. Santuy itu santun dan enjoy. Jadi kita ya mudah-mudahan tema ini bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua, Eli. Karena tujuan kita semua adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Whatever. Jangan lupa, satu jiwa diselamatkan seisi surga bersorak-sorai. Kan ada ayatnya itu. Betul nggak, Eli? Ya, ya. Betul, satu jiwa diselamatkan dan itu upahnya besar di surga.
Saya selalu ingat lagu sekolah minggu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku melangkah cari jiwa, upahku besar di surga. Amin, Iya, kali. amin, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, luar biasa, Pak Iwan. Ini saya baru lihat Pak Lipius ada masuk ya, join. Tadi Pak Pak Lipius Lipi. ada bersama-sama dengan eh, pemimpin majelis daripada gereja, mungkin ada diskusi sehingga beliau sedikit terlambat masuk. Tapi saya percaya judul yang diberikan pada sore hari ini benar-benar spirit yang sama dengan Pak Lipius. Dan satu jiwa berharga di mata Tuhan itu juga salah satu tagarnya ya. Puji Tuhan. Mungkin Pak Lipius mau menyambung atau menambahkan lagi. Silakan Pak Lipius. Ya, ya itu. Minta maaf nih Bapak Iwan. Sorry, saya Aduh, ketemu Pak Lipius sudah senang banget. ya. Kabar. Kabar baik. Saya sudah kasih tahu WA kah atau apa Ibu Eli. Saya mau hadir, tapi saya lupa bahwa ada ibadah memang hari ini. Hari ini ada 2 keluarga saya meninggal. Jadi Iya. tadi saya khotbah di depan saya ada 2 peti jenazah. Ya, jadi saya harus lakukan itu. Selesai kembali lagi ada rapat konferensi FKUB nasional. Selesai pindah ke Wisma di bawah ya, di rumahnya anak-anak perempuan yang laki-laki ibadah. Terus ada David Burke, itu profesor sekolah dosen teologi internasional. Dia sedang keliling ke seluruh dunia. Jadi baru kembali dari salah satu negara ke Australia, terus 2 hari di sana, baru datang ke sini, di sini hampir 3 minggu. Beliau mengajar. Jadi setelah tadi ibadah singkat, terus diskusi berdua karena dia sudah mengajar di Bandung, sekolah pelatihan saya di Bandung tahun lalu sebelum COVID, tapi saya tidak ketemu. Waktu saya ke sana wisuda mereka, dia sudah pergi karena waktu selesai. Jadi kemarin bulan lalu berapa tahun lalu dia datang ke sini, saya tidak ketemu. Jadi tadi ketemu ngobrol panjang lebar. Jadi memang nanti Bu Eli juga buka waktu untuk dia juga sampaikan firman Tuhan. Beliau ini pengajar luar biasa. Ya begitu, sehingga saya terlambat. Saya tadi sudah punya komitmen untuk mau masuk. Nah, tapi begitu saya buka, 1 jiwa berharga. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan setiap pagi itu pendoa-pendoa ini mereka komitmen luar biasa dan Tuhan terus bicara kepada kami semua untuk kami 1 hari 1 jiwa. Amin. Nah, artinya 1 hari 1 jiwa itu komitmen bersama untuk bawa kepada Tuhan dengan berbagai cara. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Nah, pas Bapak juga punya hati misi, jadi saya percaya firman, nasihat, masukan malam hari ini, ya tambah amunisi untuk hamba-hamba Tuhan ini. Mereka ini punya persekutuan-persekutuan, gereja, jemaat juga cukup banyak, dan juga ini banyak. Jadi walaupun beberapa orang di sini hadir, tapi mereka punya pengikut-pengikutnya luar biasa. Jadi firman yang Bapak Iwan sampaikan, mereka akan tularkan kepada orang lain. Dan juga khususnya penginjilan. Karena Indonesia ini kantong penginjilan. Ladang penginjilan, maksudnya ladang penginjilan yang luar biasa, yang subur. Jadi Bapak sebagai warga Indonesia terus berdoa untuk kami semua di sini. Supaya ya komitmen kami 1 jiwa 1 hari bagi Kristus. Itu bisa terjawab atau terwujud. Yes. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih dan juga terima kasih untuk pelayanan selama kami di Australia. Kami menikmati salah satu restoran yang beliau undang kami itu ramenya bukan main. Ada kaki ayam, ada
ini, wah makanan luar biasa. Orang Indonesia, orang Australia antri. Untuk kita sudah di booking oleh Bapak Iwan. Jadi begitu kita tiba jam 12 ini, meja kita punya sudah dibersihkan. Tapi yang lain datang itu antri, mereka tunggu. Wah itu luar biasa. Luar biasa. Kami dijamu makan bersama. Setelah itu ngobrol, foto bersama sedikit, baru kita pulang. Setelah itu hari Sabtu sore ada acara khusus di rumah Bapak Iwan, Ibu Eli dengan Pak Leo, mereka pelayanan. Karena saya harus kembali ke Indonesia dengan ya keluarga yang sudah dipanggil Tuhan. Hari Minggu juga Bapak Iwan atur untuk pelayanan kami yang dilayani oleh Ibu Eli dan Pak Leo juga, yang diatur oleh Bapak Iwan. Jadi beberapa tempat yang beliau atur, tapi karena memang waktu dan lain-lain sehingga tidak kami atur baik. Saya dengar Bapak Iwan dengan teman-teman rencana ke Papua, kami tunggu. Kami tunggu kapan mau ke Papua, kami tunggu. Silakan. Di sini hampir seperti Perth. Jadi di sini aman, damai, berhijau. Wah, jadi bukan hanya Perth saja Bapak, di sini juga luar biasa. Siap, Pastor. Ya, jadi Bapak kapan mau datang? Nanti kita coba atur sama-sama, ya seminggu lah, atau 2 minggu lah, tidak terlalu lama. Sedikit aja, nanti ke pedalaman. Kan nanti Bapak punya kesan luar biasa. Kalau ke pedalaman asli Papua, ke kampung sekali. Siap, Pastor. Jadi kami coba atur itu, saya dengar itu dari Ibu Eli. Ya, saya merasa senang itu. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk undangannya dan juga pelayanan selama kami di Australia. Ya, Pastor. Jadi kami terus bermitra bersama mempercepat kedatangan Kristus. Satu jiwa bagi Tuhan di Australia, di Indonesia, di mana-mana. Melalui doa kita, melalui penginjilan langsung, kita muridkan, kita utus, kita sendiri terlibat dalam doa seperti yang Bapak Iwan sudah lakukan. Ya, seperti kami punya Bapak Iwan dengan saya punya Jenderal Bapak Pendeta Julius Ishak. Julius Ishak di Tasikmalaya. Itu kota kecil, tidak banyak orang tahu, tetapi beliau ini luar biasa. Dari jemaat yang ini sekarang sudah hampir 2.000 lebih, hampir 4.000 hamba Tuhan. Luar biasa. Ya. Amin. Jadi itu karena kesetiaan Bapak Julius Ishak. Anaknya gereja terbesar salah satu di Indonesia yang sudah bangun di Bandung. Amin. Itu di Jawa Barat loh. Di Jawa Barat tempat izin luar biasa dengan mudahnya dan lokasinya luar biasa. Jadi beliau punya itu way to heaven seperti itu. Jadi di bawah itu gitu, di atas ya. Stairway from heaven. Ya itu dia. Jadi seperti itu langsung lihat langit dan surga. Seperti itu dia buat. Waktu presentasi di Medan, kami beberapa orang ikut hadir. Jadi kami lihat di gambar itu. Saya sendiri belum ke Bandung. Bapak Julius bisa katakan nanti kalau ke Bandung bawa renungan di rumah, di gerejanya ada Rubin Adi dan juga beliau di Tasikmalaya. Saya ya itu seperti itu. Jadi Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi api doa, api penginjilan terus menyala sampai Dia yang datang ambil semuanya dan selesailah dunia ini. Amin. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Karena ya tidak join bersama. Nanti share berikutnya saya akan join. Saya berjanji. Ibu Eli harus kejar saya. Ya, yang jelas saya berharap bahwa tema amanatmu, tugasku itu bisa menjadi topik yang tetap hidup. Amin. Dalam kegiatan kita. Karena itu tugas kita sampai akhir zaman. Amin. Tugas kita sampai akhir zaman adalah menyelesaikan amanat agung Dia. Karena itu diskusi sore hari ini
saya lebih cenderung untuk mengajak teman-teman di Papua Ya, untuk menginjil dengan santuy. Istilah ya, santuy ini istilah anak muda, santun dan enjoy. amin. Kita bukan mengajak mereka pindah jadi Kristen, Ya, pindah agama, tapi kita ajak mereka, walaupun mereka Muslim, biarlah mereka tetap Muslim tapi percaya Yesus. amin. Muslim believer. Saya hidup dengan komunitas Muslim believer. Amin. Di Malang, saya punya Ya, teman Muslim believer banyak. ya, Mereka ya, memang tidak dibaptis, mereka memang tidak ke gereja, tapi mereka percaya Yesus adalah Tuhan. amin. Ya, ya, Itu puji yang Tuhan. ingin saya katakan bahwa kita kalau ngajak mereka pindah agama sulit, Pastor. Ya, ya, Karena apa? Karena mereka sudah sejak abad pertengahan mereka sudah menerima agama Islam. Jadi ya. agama itu dianggap Tuhan sama mereka. Hmm, Agama Islam masuk lewat Wali Songo, itu ya, lewat akulturasi budaya, lewat ya, budaya. Jadi mereka itu gampang masuknya dan mereka sudah mendarat daging. ya, Sedangkan kita masuk lewat VOC, kita masuk lewat penjajahan. Beda. Karena itu kita nggak ngajak mereka pindah agama. Seperti yang Pak Julius nasihatkan buat saya, Pak ya, Iwan, jadikan mereka anak-anak Allah. iya, amin. Jadikan mereka Kristen. Kalau mereka sudah anak-anak Allah, pada saatnya mereka akan mengakui yang sulung di antara kita, yaitu Ya, Yesus adalah Tuhan. amin, amin. Buat untuk ngajak mereka menjadi anak-anak Allah, dalam pengalaman saya, penginjilan saya, nggak susah. Saya selalu diskusi dengan santai dengan mereka. Kalau Allahmu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, kalau Allah yang kita sembah ini sama-sama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berarti kita lanjutkan diskusi kita. Kita punya Ya, Allah yang sama. Tapi ya, kalau Allah yang kamu sembah bukan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita nggak usah diskusi. Mereka pasti mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. ya, Karena itu kita lanjutkan diskusi dengan santai. Saya bilang, ya ini Isa. Karena itu saya agak kecewa. Ada pendeta yang mengatakan bahwa Isa itu beda dengan Yesus. Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus lahir di Bethlehem. Itu perbedaan-perbedaan yang ditonjolkan. Tapi mereka nggak mau melihat persamaannya. Sama-sama firman Tuhan yang menjadi manusia. Justru persamaannya inilah yang membuat kita harusnya bisa menginjili dan mengajak mereka percaya bahwa yang iya, sulung dari anak-anak Allah adalah Al-Masih Isa. Itu iya. aja, Pak. Memang, Bisa jadi bahan diskusi untuk ya, hamba-hamba Tuhan. Karena pendapat saya belum tentu benar, Pastor. Pendapat saya belum tentu benar. Tapi mungkin ini bisa jadi bahan diskusi supaya memuluskan jalan penginjilan kita. Kita iya. tidak mengajak mereka jadi Kristen, tapi mengajak mereka menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan Allah, ya. Saya setuju prinsip Bapak. Jadi untuk jembatan, ya saya sering pakai nama Isa Al-Masih. Saya nggak ada urusan. Yang Yesus Isa Al-Masih yang saya sampaikan itu ya Yesus Kristus yang kita percaya. Saya nggak ada Kita urusan. cari persamaannya, Dia betul. lahir di bawah kurma kah, di bawah gua Yerusalem kah, Bethlehem, nggak ada urusan dengan saya. Ya, Pokoknya ada Yesus urusan, di betul. Alkitab dan di Al-Quran juga Isa Al-Masih lahir dari Maryam, dan itu wujudnya sama seperti yang disampaikan. Ya sudahlah, tidak harus pusing cari ini itu. Yang penting Yesus itu sudah. Pakai bahasa Arab, Isa Al-Masih. Bahasa Indonesia, Yesus Kristus. Bahasa Papua, bahasa saya, Yetur Kritur. Udah selesai. Nah, bagi Setuju, saya, Pastor. bagi saya Setuju, dalam Pastor. dunia misi, saya nggak peduli cari hal-hal. Yesus juga dia bilang untuk apa? Yang penting percaya saya dan lakukan apa yang saya sudah perintahkan. Nah, Amin. itu. Amin, Pastor. Nah, Kalau seperti tadi Pastor waktu saya sampaikan. sudah Ya, punya prinsip begitu, saya yakin kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di Papua. amin.
Amin. Mungkin Terima selain itu kasih Bapak. tambahan satu lagi Pak Livius dari kita pernah sharing, jangan lupa juga pendidikan. Ya, Kita harus mempersiapkan anak-anak muda Papua ya. untuk menjadi pemimpin masa depan. Saya Amin. rindu ada Franz Kasiepo baru yang lahir dari Papua. Ya, Saya rindu ada Martin siapa namanya beliau pahlawan Papua juga untuk lahir lagi di Papua. ya. Pendidikan penting, bukan IQ aja, tapi jauh lebih penting SQ, spiritual quotient, nilai-nilai spiritual. Sehingga mereka akan menjadi pemimpin yang memimpin Indonesia di masa depan, Pastor. Itu penting, Pastor. Karena jumlah kita minim, kita butuh pemimpin. Kita minoritas. Minoritas ini harus berkualitas. Minoritas harus jadi kepala, seperti yang Tuhan perintahkan di Ulangan 28 ayat 13 pada Yosua. Kamu harus jadi kepala, bukan ekor. Saya rindu Ovan nanti di puncak Jaya, di baratnya Musa, Pastor Livius berdiri berdoa buat Yosua yang berjuang melawan musuh-musuh Allah. Amin. Pastor Livius yang berdoa di puncak Jaya, di puncak tertinggi di Papua. Puncak Ilaga. Bersama-sama dengan tim doa, bersama-sama dengan Eli dan tim Eli. Ingat, bayangkan seperti Musa berdoa di topang Harun dan Hur. Mudah-mudahan terang Kristus semakin terang dari timur, dari Papua. Amin. Terima kasih Eli. Bapak. Persis jam Eli. Luar biasa. Di Australia sudah jam 10, di Papua sudah jam 9. 8, Pastor. Papua di Perth baru jam 8. Oh, di sana jam 8, di sini sudah jam 9. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ini di Jawa sudah jam 7. Di Medan juga sudah jam 7. Mereka mau masak. Ibu Dewi dan lain-lain. Terima sangat kasih menarik. Bapak Iwan. Thank you. Sangat menarik Pak Irwan, Pak Pendeta Livius. Kami yang mendengarkan sangat diberkati, bersyukur kepada Tuhan ada pemimpin-pemimpin yang sangat punya passion untuk jiwa-jiwa, karena memang itu yang Tuhan mau dari kita orang yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Pak Irwan, nanti ingat catat tanggal peresmian rumah doa yang di Ilaga katanya Pak, mau hadir Pak. Boleh, setuju. Saya nggak berani janji, Eli. Ya. Paling nggak doa saya pasti hadir. Tapi saya sudah bayangin kalian berdoa di sana. Seperti Musa berdoa di atas puncak gunung. Tangannya Pak Livius diangkat ke atas dan Yosua menaklukkan musuh-musuhnya. Amin. Amin. Baik. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya karena kirim fotonya ya. Kirim foto-fotonya. Salam siap. saya untuk Ibu siapa? Elvina. Saya bangga sekali ada rumah doa di atas puncak Jaya. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Irwan untuk pertemuan kita pada malam hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, kesaksian yang powerful, kita semuanya sangat diberkati. Ya, baik, karena waktu kami langsung saja serahkan kepada Bapak Pendeta Livius untuk berdoa untuk hambanya dan sekaligus doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak Pendeta Livius. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kami bersyukur kepadamu karena kami terus diberi kesempatan untuk menikmati bersama Engkau kehadiranmu, kehangatanmu, dan juga renungan firman yang disampaikan oleh hamba-hambamu. Lebih khusus juga malam hari ini, hambamu Bapak Iwan dari Perth, Australia, sudah share firman Tuhan, kesaksian, dan juga memberi kami motivasi. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah disampaikan oleh hambamu.
Berkati kami untuk kami lakukan apa yang kami dengar malam hari ini. Berkati juga hamba-Mu selama hamba-Mu berada di Australia dan juga mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan di Indonesia, di Malang, di luar Malang, di Papua yang sedang kami bangun komunikasi. Berkat Allah turun atas hamba-Mu dengan ibu dan juga anak-anaknya, cucu-cucunya, timnya, jemaatnya, supaya hamba-hamba-Mu dan jemaatnya, hamba-Mu ini dan ibu menjadi berkat di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa. Terima kasih untuk berkat-Mu. Umur panjang menjadi miliknya dan ibu. Dan juga berkat-berkat yang Engkau simpan dicurahkan dalam keluarga ini untuk menjadi berkat untuk banyak orang dalam proses pekabaran Injil. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih juga untuk kami semua yang hadir mendengarkan firman, kesaksian, dan nasihat. Kami juga akan melakukan apa yang kami dengar. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kami mau beristirahat di Papua, tapi juga di luar Papua. Mereka akan lakukan beberapa tugas lain. Tuhan memberkati. Beri kami kekuatan, energi baru untuk kami menikmati malam ini. Sampai bangun besok pagi, lanjutkan pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Akhirnya kami juga mau terima berkat-Mu. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, berkat dan cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan berkat di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai orang-orang percaya, termasuk kami sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang percaya termasuk kami. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Amin. Selamat Amin. malam. Puji Terima Tuhan. kasih Pak Lipius. Terima kasih Salam Bapak. untuk Ibu, salam hormat untuk Ibu. Terima kasih Terima Eli. kasih. Salam Terima untuk kasih. Niu Eli. Terima Iya. kasih sama-sama Pak Iwan. Salam Saya buat pamit Ibu dulu. dan selamat Ya, terima ya kasih. hamba-hamba Tuhan di Amin. sana. Terima kasih. Juga terima Iya. kasih kepada Bapak Pendeta Lipius untuk doa penutup dan doa berkat buat kita semuanya. Dan tidak lupa juga buat semua teman-teman yang malam hari ini ya sudah bersama-sama. Terima kasih untuk terus sepakat, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita Amin. akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita end ya. Selamat beristirahat semuanya. Yang Indonesia Barat selamat aktivitas. Kita hitung bersama. Kita akan akhiri. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Kita end. Sampai jumpa. Shalom. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom Pak